Yuk ikuti aku masak 4 menu harian dengan budget di bawah 40.000. Yang pertama, kita masak ebi furai ala-ala dapur rumahan. Kita siapkan adonan tepung basahnya dulu ya. 3 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Lalu tambahkan baking powder. Beri sedikit air lalu aduk hingga merata ya. Sampai tekstur kekentalannya seperti ini. Siapkan tepung panir untuk baluran udangnya nanti. Tepung panir ini aku beli 1 kilo dengan harga 18.000 di sini. Aku cuma makainya sedikit seperti ini. Kemudian kita siapkan udang yang telah dikupas dan dibersihkan. Udang ini aku beli sekitar 1/4 kilo, harganya 20.000. Kita balur di tepung basah, lalu kita balurkan ke tepung panir ya. Oh iya, udangnya tadi kita sisakan kulit di bagian ekor saja. Kebetulan ini aku udangnya beli di tukang sayur dekat rumah, jadi nggak begitu besar ukurannya. Tapi nggak apa-apa lah, buat makan sendiri sih, it's okay. Lalu siapkan minyak goreng untuk menggoreng udangnya nanti ya. Kita menggoreng udangnya di api sedang tapi dengan minyak yang panas. Jadi hasilnya bisa kriuk tapi tidak membuat luaran udangnya ini gosong. Nah, lakukan semua proses tadi sampai udangnya habis ya. Selanjutnya kita masak menu yang kedua, tempe goreng premium. Hah? Tempe goreng premium? Iya, aku menggorengnya bukan hanya sekedar dimarinasi dengan garam. Pertama, kita potong tempenya seperti ini ya. Aku beli 2 papan tempe ini seharga 4.000, jadi masing-masingnya 2.000. Tapi aku hanya pakai 1,5-nya aja. Aku sesuaikan dengan porsi orang di rumah. Salah satu tips dari aku untuk marinasi tempe biar bumbunya meresap adalah dikasih garis-garis kayak gini. Jadi dibuat tusuk-tusuk garis di tengahnya biar bumbunya meresap. Setelah tempe dipotong sesuai kebutuhan, kita siapkan bumbu marinasinya ya. Ada bawang putih, ketumbar biji, garam, lalu ada vetsin. Kita ulek-ulek dulu sampai halus. Oh iya, kuncinya di bawang sama biji ketumbarnya ya. Harus pakai biji ketumbar, jangan pakai ketumbar bubuk, rasanya beda. Nah, ini kita ulek sampai halus. Lalu kita beri sedikit air. Aduk-aduk sedikit biar bumbunya merata. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Lalu aduk-aduk dan tambahkan kunyit bubuk. Aduk-aduk lagi hingga kelihatan teksturnya seperti ini ya. Jadi nggak begitu cair dan juga nggak begitu kental.
Nah, yang terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Ini bikin tempenya nanti tambah sedap. Setelah diaduk-aduk merata, masukkan tempenya ya satu persatu. Kita baluri sampai tepungnya menutupi seluruh bagian tempe. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 5 atau 10 menit. Lalu goreng tempe di minyak yang panas ya, biar hasilnya kriuk. Kalau menggoreng tempe itu jangan buru-buru dibalik. Tunggu bagian bawah yang terendam minyak terlebih dahulu kering, baru kita balik. Kalau kita sering-sering bolak-balik, nanti dia nggak jadi kering. Lakukan sampai semua potongan tempe tergoreng ya. Kemudian kita masak menu yang ketiga, yaitu sayur bening, labu siam, dan bayam. Ini mah simple banget, kita tinggal potong-potong labu siam. Oh iya, labu siamnya pilih yang kulitnya tuh masih hijau tua ya, soalnya itu lebih manis. Nah, kita panaskan air, tunggu sampai mendidih, lalu kita cemplungkan labu siamnya. Sekitar 5 menit kita masukkan irisan bawang merah, kunci geprek, dan tunggu beberapa saat sampai labunya sudah terlihat empuk. Kemudian kita masukkan bayam yang sudah dicuci. Merebus bayam itu tidak perlu lama-lama, sekitar 2 menit saja. Ketika mau mateng, tambahkan seasoning ya. Ada gula pasir, garam, vetsin, dan yang terakhir kita masukkan irisan tomatnya biar lebih segar. Nah, udah deh, gini aja tinggal diangkat. Seger kan kelihatannya? Nah, menu yang terakhir ini adalah pelengkap dan penambah nafsu makan. Aku mau bikin sambal ikan klotok. Ini dia namanya ikan klotok, semacam ikan asin. Ini aku beli harganya 6.000, udah dapat segini. Nah, sebelumnya kita siapkan bumbu-bumbu untuk sambelnya ya. Yang pertama ada cabai rawit. Cabai rawit ini aku iris tengahnya dulu karena biar kalau digoreng nanti dia nggak meledak. Kenapa diiris tengahnya aja? Soalnya bijinya biar nggak terbuang banyak keluar. Lalu aku iris-iris cabai keriting. Kemudian tomat, bawang putih, bawang merah. Bawang putihnya sedikit aja ya, kita banyakin bawang merahnya. Nah, ikan klotok tadi kita rendam di air panas dulu, biar rasanya nggak terlalu asin. Kadar garamnya biar sedikit hilang ya. Setelah direndam air panas, nanti kita cuci lagi pakai air dingin beberapa kali, biar nggak asin-asin banget.
Kemudian kita panaskan minyak, kita goreng dulu bumbu sambelnya. Semua ya, tanpa terkecuali. Kita goreng bumbu-bumbunya sampai layu. Nah, sembari menggoreng bumbu, kita goreng juga ikan kelotoknya. Ini lebih afdol kalau digoreng sampai garing. Nah, kalau bumbunya sudah kelihatan layu, mari kita siapkan untuk diulek. Sebelumnya kita tambahkan seasoning seperti gula, garam, dan vetsin. Udah itu aja. Lalu kita ulek-ulek sampai halus. Nah, ketika ikan pelotoknya sudah mulai kering, lalu nanti kita diamkan sebentar ya biar agak dingin. Habis itu kita suwir-suwir, kita buang kepala dan duri tengahnya. Kemudian kita tumis lagi bumbu sambal yang sudah diulek tadi dengan minyak bekas goreng bumbunya tadi. Nah, kita masak bumbunya ini sampai kadar airnya berkurang ya. Lalu kita tambahkan suiran ikan kelotok tadi. Udah deh, tinggal ditumis-tumis aja sampai benar-benar matang. Ini dia menu hari ini. Mau makan enak nggak perlu mahal bukan?